warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 16 pada kesempatan ini kami akan memaparkan presentasi dengan judul Supply Chain Management sebagai strategi dan juga solusi. Nah, materi ini tuh bersumber dari buku karya Dr. Kat Paustari Barata MM pada tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk, aku akan perkenalkan rekan-rekan aku dulu. Yang pertama ada aku sendiri, Mayuni. Yang kedua ada Yufa. Yang ketiga ada Hasan. Yang keempat Juliana Friska. Yang kelima ada Denovi. Dan yang terakhir ada Esra. Oke, kita langsung ke penjelasan pertama dari tujuan presentasi ini. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian sejarah, ruang lingkup, dan juga komponen supply chain management. Sehingga kita paham nih dasar konsepnya dulu. Nah, yang kedua, agar kita tuh memahami strategi proses seperti solusi yang digunakan perusahaan dalam mengelola rantai pasok secara modern. Dan yang ketiga, untuk menyadarkan bahwa SCM ini sekarang sudah menjadi strategi bisnis yang penting nih. Karena perusahaan yang mampu mengelola rantai pasok dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari CSCM. Nah, supply chain management ini adalah proses pengelolaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan aliran barang, jasa, informasi, dan juga keuangan. Nah, mulai dari pemasok bahan baku, melalui proses produksi dan juga distribusi, sampai akhirnya barang diterima oleh konsumen. Nah, tujuan dari SCM ini adalah menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi si perusahaan. Nah, dengan SCM, proses bisnis tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu rantai yang saling terhubung dan harus dikelola secara terpadu. Nah, semakin terkoordinasi nih rantai pasoknya, semakin efisien perusahaan dalam memenuhi kebutuhan si pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar dari SCM. Nah, dalam SCM ini terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi kerja rantai pasok. Yang pertama itu ada integrasi, artinya seluruh pihak dalam supply chain harus saling terhubung dan tidak bekerja secara terpisah. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu upaya untuk mengurangi pemborosan dan menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga adalah koordinasi, di mana divisi internal perusahaan dan mitra eksternal seperti supplier dan juga distributor harus memiliki alur komunikasi yang jelas. Dan yang keempat adalah memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan pasar, sehingga supply-nya itu dapat mengikuti demand dengan tepat waktu. Nah, prinsip-prinsip ini tuh penting agar rantai pasok itu dapat berjalan lancar dan juga terkendali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuta. Oke, untuk selanjutnya di sini ada sejarah awal SCM. Jadi konsep SCM itu muncul pada tahun 1980-an saat perusahaan mulai menekankan pentingnya kolaborasi antara pemasok, produsen, dan distributor. Sebelumnya fokus utamanya itu hanya pada logistik dan transportasi. Jadi SCM memperluasnya menjadi sistem terpadu yang mencakup seluruh proses bisnis. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan modern SCM. Pada tahun 1990-an muncul istilah value chain oleh Michael Porter. Lalu pada tahun 2000-an, teknologi informasi memperkuat koordinasi dalam SCM. Selanjutnya, era digital saat ini yaitu penggunaan lot atau big data dan AI untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi rantai pasok. Next. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup SCM. Jadi ruang lingkup SCM itu meliputi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan yang pertama itu ada perencanaan atau planning, lalu yang kedua ada pengadaan atau procurement, yang ketiga ada produksi atau manufacturing, dan yang keempat ada distribusi atau distribution, lalu yang terakhir ada pelayanan pelanggan atau customer service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denok. Di sini ada 3 tujuan dari ruang lingkup SCM. Nah, yang pertama itu memastikan pasokan bahan baku dan barang jadi tepat waktu. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi. Dan yang ketiga, mengurangi biaya total operasi tanpa menurunkan kualitas produknya. Next. Nah, di sini ada komponen-komponen SCM. Yang pertama itu supplier. Nah, itu penyediaan bahan baku kita. Nah, yang kedua itu manufaktur, produsen yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Dan yang ketiga itu menyalurkan barang
ke pasar. Yang keempat itu retailer, yaitu menjual produk langsung ke konsumen. Dan yang kelima itu customer, yaitu pengguna akhir produk. Next. Nah, di sini ada tujuan utama SCM. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang kedua itu mengoptimalkan biaya logistik dan produksi, dan yang ketiga itu meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan permintaan, dan yang keempat itu menjamin kelancaran arus barang dan informasi. Next. Selanjutnya boleh dibaca oleh Friska. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang strategi SCM. Nah, jadi strategi SCM itu berfokus pada yang pertama ada integrasi rantai pasok antar perusahaan, yaitu menghubungkan semua pihak seperti pemasok, produsen, distributor, dan konsumen agar bekerja dengan selaras. Yang kedua, kolaborasi jangka panjang dengan pemasok. Artinya, perusahaan membangun hubungan baik dan saling percaya supaya pasokan bahan tidak terhambat. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan sistem ERP atau software SCM agar proses pemantauan stok dan pengiriman bisa dilakukan secara otomatis dan akurat. Nah, yang terakhir ada manajemen risiko dan keberlanjutan atau green supply chains, yaitu memperhatikan faktor lingkungan dan mengantisipasi risiko agar rantai pasok tetap berkelanjutan. Next. Di sini ada proses SCM, yaitu yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, di mana perusahaan menentukan jumlah dan waktu bahan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada pengadaan bahan baku, yaitu proses mencari dan membeli bahan dari pemasok yang tepat. Yang ketiga ada produksi dan perakitan, di mana bahan baku diolah menjadi produk jadi. Yang keempat, distribusi ke konsumen, yaitu pengiriman barang dari gudang ke pelanggan melalui saluran distribusi yang efisien. Nah, yang terakhir, ada retur atau pengembalian barang dilakukan jika ada produk rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Next. Nah, di sini ada konsep dasar SCM, yaitu yang pertama, koordinasi lintas fungsi. Artinya bagian pemasaran, produksi, logistik, dan keuangan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung. Misalnya, bagian produksi harus tahu berapa banyak permintaan dari pemasaran agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Nah, yang kedua, ada kolaborasi antar pihak seperti pemasok, distributor, dan pelanggan. Semua pihak ini harus saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk memastikan produk sampai ke konsumen tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga, transparansi informasi sangat penting. Dengan adanya keterbukaan data seperti status pengiriman, jumlah stok, dan laporan penjualan, maka perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada bagian ini kita fokus pada bagian cara mengukur keberhasilan SCM. Ada beberapa indikator utama. Yang pertama, lead time, yaitu berapa lama barang dikirim dari pemasok hingga ke pelanggan. Semakin cepat, semakin baik. Yang kedua, tingkat akurasi pesanan. Artinya, apakah barang yang dikirim sesuai jumlah dan jenis yang diminta oleh pelanggan? Dan yang ketiga, biaya total logistik. Ini mencakup biaya transportasi, penyimpanan, dan distributor. Semakin efisien, biaya lebih rendah. Yang keempat, tingkat kepuasan pelanggan. Karena supply chain yang baik harus membuat pelanggan puas. Yang kelima, nilai inventory, yaitu total nilai persediaan. Tujuan menekan persediaan yang menumpuk agar tidak menimbulkan biaya tinggi. Yang slide berikutnya, walaupun supply chain penting, tetap ada berbagai masalah yang sering muncul. Yang pertama adalah
kurangnya koordinasi antar bagian sehingga informasi menjadi terputus. Yang kedua, informasi tidak sinkron antar mitra bisnis, misalnya antara distributor dan pabrik. Yang ketiga, adanya keterlambatan bahan baku atau pengiriman sehingga produksi dan penjualan ikut terhambat. Yang terakhir, perubahan permintaan pesanan yang cepat kadang membuat perusahaan sulit menyesuaikan produksi. Masalah-masalah ini dapat menghambat kelancaran supply chain. So, slide berikutnya yaitu solusi supply chain management. Untuk mengatasi masalah tadi, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, menerapkan sistem informasi terpadu agar alur data lebih cepat dan akurat. Yang kedua, membantu hubungan kemitraan strategis dengan pemasok dan distributor supaya koordinasi lebih baik. Yang ketiga, melakukan perencanaan berbasis data dengan menganalisis permintaan pasar secara real time. Dan yang terakhir, mengoptimalkan jaringan distribusi dan logistik agar barang bisa sampai ke pelanggan lebih cepat dan efisien. Dengan menerapkan solusi ini, supply chain dapat berjalan dengan efektif dan responsif terhadap perubahan besar. Oke, di sini selanjutnya aku mau menjelaskan tantangan SCM di era digital. Di era digital, SCM menghadapi 4 tantangan terbesar. Yang pertama ada globalisasi dan rantai pasok panjang. Rantai pasok makin luas membuat risiko dan kompleksitas meningkat tajam. Untuk yang kedua ada ketergantungan teknologi. Kita sangat bergantung pada sistem IT sehingga risiko cyber security dan kegagalan sistem menjadi ancaman serius. Terus ketiga ada tuntutan keberlanjutan. Tuntutan keberlanjutan Green SCM adanya desakan untuk mengurangi jejak karbon dan memastikan praktik etis di seluruh rantai pasok. Dan yang terakhir ada risiko geopolitik dan iklim. Perang dagang, pandemi, dan bencana alam menuntut kita membangun supply chain tangguh, resilient terhadap guncangan eksternal. Oke, next. Untuk kesimpulannya, SCM bukan hanya logistik, tetapi strategi bisnis yang berperan penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan yang mampu mengelola rantai pasok secara efektif akan lebih tangguh menghadapi perubahan pasar. Oke, mungkin bisa dikendalikan lagi sama moderatornya. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh anggota dari kelompok 16 yang telah menyampaikan materi pada presentasi bab 1 ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dan Bapak dosen yang sudah menyimak jalannya presentasi kami dari awal sampai akhir. Semoga materi mengenai supply chain management dari buku karya Dr. K. Fausta Aribarata MM ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru kepada kita semua. Nah, dengan demikian presentasi dari kelompok 16 dinyatakan selesai. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.